Pemerintah tingkatkan pengawasan terhadap 5 tambang di Raja Ampat. Pandawara Group bersihkan pantai Teluk Pandeglang. Operasi penerapan jam malam bagi peserta didik. Festival Ngadu Beduk 2025 Pandeglang. Kebakaran bengkel las dan lapak pengepul barang bekas. Pasangan Sabar Reza jadi runner-up Indonesia Open 2025. Halo, selamat malam pemirsa. Kami akan memberikan sejumlah informasi terutama mengenai agenda Kabinet Merah Putih dan ekonomi. Menyapa Malam juga akan menghadirkan informasi seputar peristiwa dan berita olahraga bersama saya Tiara Dianti. Dan saya Priska Priscilla, inilah Menyapa Malam Sinbo TV selengkapnya. Kementerian ESDM menegaskan komitmennya untuk mengawasi ketat aktivitas tambang di Raja Ampat agar sesuai dengan aturan dan menjaga lingkungan. Bupati Raja Ampat Orideko Burda menyampaikan pengawasan terhadap seluruh aktivitas tambang dilakukan secara ketat dan juga berkelanjutan, termasuk evaluasi aspek legalitas dan dampak lingkungan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menegaskan komitmennya dalam memastikan seluruh kegiatan pertambangan di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku. Penegakan ini mencakup perlindungan lingkungan hidup, kawasan pesisir, dan pulau-pulau kecil. Saat ini terdapat 5 perusahaan tambang yang memiliki izin resmi, yakni dari 2 pemerintah pusat yaitu PT Gag Nikel dan PT Anugrah Surya Pratama, serta 3 dari pemerintah daerah yaitu PT MRP, PT KSM, dan PT Nurham. Dalam keterangannya, Bupati Raja Ampat Orideko Burda menyampaikan pengawasan terhadap seluruh aktivitas tambang dilakukan secara ketat dan berkelanjutan oleh Kementerian ESDM, termasuk evaluasi aspek legalitas dan dampak lingkungan. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bahkan turun langsung ke lapangan untuk mendengar aspirasi masyarakat dan meninjau operasional tambang. Sama Menteri kunjungi Pulau Gak sekalian lihat penumpang tahu langsung yang keadaan informasi yang selama ini viral. Ternyata kita tidak dapat seperti itu. Saya apresiasi, terima kasih untuk berusaha ketika yang saya harus juga pengawasan Anda buat terus supaya jangan sampai terjadi yang kita tidak inginkan atau yang kita ini yang kurang bagus. Jadi hari ini kita sudah sampai di Pulau Gak dan kita tinjau sendiri, kita sudah pergi Bapak Menteri dan mungkin sampai di tambangnya semua. Dan kita lihat keadaan tidak seperti yang kita di medsos itu. Saya tambah lagi pesan dari masyarakat yang tadi Pak Gubernur sampaikan, mereka tidak mau Pak Menteri tutup tambang. Karena itu juga untuk menopang kehidupan mereka di sana, masyarakat menginginkan itu. Akhirnya kami harap supaya belum ada Bapak Menteri di sini untuk menekan pihak perusahaan untuk, dan tadi saya sampaikan pengawasan Anda kita tambah lagi untuk lihat supaya lebih bagus lagi ke depan. Diketahui setiap perusahaan memiliki status dan progres berbeda. PT Gag Nikel sudah memasuki tahap produksi dengan izin berlaku hingga 2047, lengkap dengan dokumen AMDAL dan IPPKH, namun belum membuang air limbah karena menunggu SLO. PT ASP juga memiliki izin produksi hingga 2034 di Pulau Manuran. Sementara itu perusahaan yang mengantongi izin dari pemerintah daerah masih berada di tahap eksplorasi atau belum berproduksi. Seperti PT Nurham dan PT MRP meskipun telah memiliki izin lingkungan. Hasil evaluasi teknis dari tim inspektur akan menjadi dasar kebijakan selanjutnya guna menjaga keseimbangan antara kegiatan ekonomi dan kelestarian lingkungan di Raja Ampat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal mengklaim kegiatan tambang di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya tak berdampak terlalu serius terhadap lingkungan. Ia menyimpulkan tambang garapan PT Gag Nikel atau GN, anak perusahaan PT Antam, relatif memenuhi kaidah tata lingkungan. Dalam konferensi pers Minggu siang, Hanif Faisal mengaku dirinya belum terjun langsung untuk mengecek sejumlah lokasi tambang yang dinilai merusak kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Namun tim dari kementeriannya sudah melakukan peninjauan dan menyimpulkan minimnya tingkat pencemaran lingkungan dari PT GN Nikel selaku anak perusahaan PT Antam. KLH mencatat luas area penambangan yang dikuasai PT Gunung Nikel di Pulau GAG mencapai 6.030 hektar. Sedangkan luas tambang yang dipantau oleh Citra Satelit dan drone LH sekitar 187,87 hektar. Dari hasil tersebut, Hanif meyakini anak perusahaan PT Antam tersebut sudah menaati peraturan yang berlaku. Teman-teman di lapangan, jadi mulai memang kelihatannya pelaksanaan kegiatan tambang nikel di PT GAG ini oleh PT GN ini relatif memenuhi kaidah-kaidah tata lingkungan. Artinya bahwa tingkat pencemaran yang nampak oleh mata itu hampir tidak terlalu serius. Artinya kalaupun ada gejala ketidaktaatannya lebih ke minor saja. Tetapi ini dari pandangan mata tentu masih perlu dilakukan kajian-kajian mendalam karena tentu sedimentasi itu sudah menutupi ini permukaan koral. Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Jadi sudah saya sampaikan bahwa secara umum semua pulau ini dikelilingi oleh koral. Koral sebagai suatu habitat yang memang harus kita jaga benar keberadaannya, sangat pentingnya buat kehidupan kita semua, terutama yang bermuara nanti kepada di laut. Jadi ini yang kemudian kita nanti perlu dalami lagi. Tetapi secara teknis semua kaidah lingkungan yang dipersyaratkan di dalam pertambangan nikel di Pulau GAG oleh PT GN ini berdasarkan penilaian lapangan yang dilakukan sesuai dengan persetujuan lingkungan yang telah diberikan, maka semua kaidahnya telah dilalui. Hanif juga menekankan seluruh urusan teknis telah dipenuhi PT GAG Nikel yang meliputi izin usaha tambang sampai persetujuan pinjam lahan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan bahwa perundingan Indonesia-European Union (SEPA) telah memasuki tahap akhir dan ditargetkan rampung pada semester 1 2025. Kesepakatan mencakup penghapusan hambatan non-tarif, penurunan tarif, serta kerjasama di bidang ekonomi dan keberlanjutan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan bahwa perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IU-SEPA telah memasuki tahap akhir. Hal ini disampaikan usai pertemuannya dengan European Union Commissioner for Trade and Economic Security, Maroš Šefčovič, di Brussels, Belgia pada 6 Juni 2025. Erlangga menyebutkan bahwa hubungan ekonomi Indonesia dan Uni Eropa terus menunjukkan tren positif dengan nilai perdagangan mencapai 30,1 miliar dolar Amerika Serikat pada 2024 dan surplus perdagangan Indonesia yang meningkat dari 2,5 miliar menjadi 4,5 miliar dolar Amerika Serikat. Dalam pertemuan tersebut, Erlangga mengapresiasi tercapainya kesepakatan penting mengenai pertumbuhan berkelanjutan dan kerangka keberlanjutan yang menjadi isu utama dalam perundingan. Ia juga menyampaikan harapan agar Uni Eropa memberikan preferensi terhadap produk perikanan Indonesia sebagaimana yang telah diberikan kepada negara mitra lainnya. Pembicaraan sudah tahap akhir, jadi dapat kita simpulkan bahwa kedua belah pihak sudah sepakat untuk segera menyelesaikan baik itu dari segi materi daripada seluruhan SEPA, dan kedua tentu akan berproses terkait dengan legal drafting yang bisa diselesaikan tidak dalam waktu yang lama. Kemudian proses selanjutnya adalah proses hukum, di mana proses hukum ataupun ratifikasi memerlukan persetujuan dari 27 negara Eropa dan Indonesia sendiri. Jadi itulah kira-kira skema yang disepakati untuk mengimplementasi dari perjanjian EU-SEPA. Selain itu, Erlangga menyambut baik pernyataan Komisioner Maroš mengenai perlakuan khusus terhadap negara-negara mitra SEPA dalam kebijakan Uni Eropa yang bertujuan mengurangi deforestasi. Ia memastikan tidak ada hambatan berarti dalam proses perundingan ini yang telah berlangsung sejak 2016 dan melalui 19 putaran.
Fokus utama perundingan mencakup penghapusan hambatan non-tarif, penurunan tarif, kerjasama ekonomi, serta pengembangan kapasitas dengan target penyelesaian pada semester 1 2025. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, perjanjian dagang AU-CEPA hampir rampung dan akan memberikan akses bebas tarif sekitar 80% produk Indonesia ke pasar Uni Eropa. Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan hal ini diperkirakan akan meningkatkan ekspor dan menarik lebih banyak investasi dari Uni Eropa ke Indonesia. Perjanjian Dagang Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau AU-CEPA hampir mencapai tahap akhir. Melalui perjanjian ini, Indonesia diperkirakan akan memperoleh sejumlah keuntungan signifikan dalam perdagangan dengan negara-negara Uni Eropa. Salah satu manfaat utamanya adalah penghapusan tarif impor untuk sekitar 80% produk asal Indonesia. Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan bahwa kebijakan ini akan berdampak besar terhadap peningkatan ekspor Indonesia ke Uni Eropa. Produk-produk dari sektor prioritas seperti alas kaki, produk tekstil, perikanan, serta kelapa sawit diprediksi menjadi kontributor utama pertumbuhan ekspor tersebut dalam beberapa tahun ke depan. Dan tentunya perundingan ini siap untuk diumumkan. Tentunya kami nanti akan melaporkan ke Bapak Presiden dan dari Komisioner Maros juga akan melaporkan ke Presiden EU Ursula von der Leyen. Dan setelah perundingan berlaku ini dalam 1 sampai 2 tahun ke depan, hampir 80% barang yang diekspor dari Indonesia itu tarif bea masuknya 0%. Nah, pada pertemuan tersebut, Komisioner Maros juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas komitmen kuat dari Indonesia untuk menyelesaikan perundingan. Uni Eropa juga telah sepakat di berbagai sektor utama yang menjadi kepentingan Indonesia, yaitu energi terbarukan, pengembangan ekosistem daripada kendaraan listrik, kemudian produk yang dihasilkan oleh labor intensif seperti alas kaki, pakaian, kemudian juga produk unggulan Indonesia, minyak sawit, dan juga produk-produk perikanan. Eropa memfokuskan pada beberapa isu termasuk pembahasan mendalam mengenai TKDN, kemudian sektor otomotif, critical mineral, serta fasilitas-fasilitas yang dapat diperoleh pada saat melakukan investasi. Indonesia sesudah pelaksanaan CEPA ini, di mana tarif hampir 80%-nya nol, dan juga non-tarif barrier-nya juga diangkat, maka Indonesia berpotensi untuk menaikkan nilai ekspor kita lebih dari 50% dalam 3-4 tahun ke depan. Selama ini produk kita bersaing walaupun tidak level playing field. Artinya produk kita dikenakan 10-20%, sedangkan negara lain seperti Vietnam dengan 0%. Jadi dengan 10-20% cost yang lebih tinggi saja, Indonesia bisa masuk pasar Eropa. Tentunya kalau pasarnya dinolkan, kita berharap lebih besar lagi volume barang yang bisa masuk baik ke Eropa maupun produk-produk Eropa yang bisa diperlukan di Indonesia. Selain membuka akses pasar yang lebih luas, perjanjian AU-CEPA juga diharapkan mampu mendorong peningkatan investasi Uni Eropa ke Indonesia. Erlangga menekankan bahwa kerjasama ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat hubungan ekonomi antara Indonesia dan Uni Eropa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mewakili Indonesia dalam Forum BRICS ke-12 yang akan diadakan di kota Brasilia. Menteri Brian menegaskan Indonesia berkomitmen untuk memperkuat pendidikan dan pelatihan teknis dan juga kejuruan sebagai kunci menuju pendidikan yang inklusif dan adil. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menegaskan komitmen Indonesia dalam memperkuat pendidikan dan pelatihan teknis serta kejuruan pada Forum ke-12 BRICS. TIFED berperan penting dalam membekali individu dengan keterampilan praktis yang siap pakai, menjembatani kesenjangan kompetensi, serta meningkatkan peluang kerja. Sebagai anggota baru BRICS, Indonesia menyatakan kesiapannya untuk aktif berkontribusi dan saling belajar dalam kerjasama pendidikan vokasi. Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi negara-negara anggota BRICS untuk berbagi praktik terbaik dan mendorong inisiatif bersama dalam pelatihan kejuruan, pengembangan keterampilan, dan pengembangan ekosistem pendidikan tinggi yang siap terhadap tantangan global,
demi menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain di mana sebanyak 593 CPNS Formasi 2024 resmi memulai masa orientasi kerja dan menerima SK CPNS di lingkungan Kementerian Sosial pada 4 Juni 2025. Sekjen Kemensos Robin Riko mengingatkan akan jaga integritas dan disiplin. Bertempat di Gedung Aneka Bakti Jakarta, sebanyak 593 calon pegawai negeri sipil atau CPNS Formasi 2024 resmi memulai masa orientasi kerja dan menerima SK CPNS di lingkungan Kementerian Sosial pada Rabu 4 Juni 2025. Dalam sambutannya, Sekjen Kemensos Robin Riko menyampaikan selamat kepada CPNS Formasi 2024 yang sudah terpilih dari sekian banyak pendaftar. Robin Riko pun mengingatkan akan tetap integritas dan juga disiplin. Ia mengungkapkan bahwa di era pemerintah Presiden Prabowo, Kemensos menjadi salah satu garda terdepan dalam program Presiden. Ternyata tugas kita di Kementerian Sosial itu menjadi misi utama Bapak Presiden. Jangan dibayangkan di Kemensos itu enak, kerjanya berat. Karena apa? Yang akan dilayani adalah orang-orang yang posisinya tidak enak dilihat, kondisinya benar-benar di bawah. Lebih lanjut, Sekjen Kemensos menyampaikan harapannya agar CPNS Formasi 2024 ini bisa menjadi amunisi serta sumber daya manusia yang baik sehingga akan mampu meningkatkan kinerja Kementerian Sosial ke depan. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, pemerintah Indonesia kembali menunjukkan komitmen nyata dalam mengembangkan talenta digital di kawasan ASEAN. Melalui kerjasama strategis dengan Republik Korea, program Korea ASEAN Digital Academy atau KADA resmi diluncurkan sebagai bagian dari diplomasi digital untuk transformasi regional. Indonesia memperkuat posisi sebagai inisiator pengembangan talenta digital melalui program Korea ASEAN Digital Academy, hasil kolaborasi strategis pemerintah Republik Indonesia dan Republik Korea. Inisiatif ini menjadi contoh konkret bagaimana diplomasi digital Indonesia mampu menghadirkan solusi nyata bagi transformasi digital kawasan ASEAN. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria menyampaikan bahwa KADA menjadi ekosistem pelatihan untuk pengembangan keahlian teknis mendalam, serta memperkuat konektivitas talenta antar negara secara berkelanjutan. Hal ini disampaikannya saat membuka program KADA di Digital Talent Center BPPTIK Kementerian Komdigi Cikarang, Jawa Barat pada Kamis 5 Juni 2025. Program ini menyasar penguasaan bidang strategis seperti kecerdasan buatan, komputasi awan, pengembangan perangkat lunak tingkat lanjut, dan menjadi kompetensi inti dalam ekonomi digital masa depan. Goes out to all the esteemed partners whose vision, dedication, and tireless effort have made this remarkable collaboration tangible reality. Let us continue to move forward together, driven by a clear and shared purpose to significantly enhance our collective digital capabilities, to dramatically increase graduate employment opportunities, and to robustly expand our digital business network across the region. Dengan menjadi penggagas sekaligus pelaksana utama program KADA, Indonesia menunjukkan kapasitas strategisnya dalam menjembatani kemitraan digital ASEAN Korea. Lebih dari itu, Indonesia memperkuat perannya sebagai penyedia solusi konkret dalam arsitektur transformasi digital kawasan dan mitra utama dalam diplomasi teknologi global. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Sekjen DPR RI Indra Iskandar melantik 614 pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak atau P3K. Indra menuturkan bahwa P3K ini akan menjadi amunisi untuk memperkuat kinerja parlemen. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar melantik 614 pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak atau P3K. Indra menyampaikan P3K tersebut dilantik sesuai dengan aturan pemerintah yang baru sebagai P3K dengan melalui mekanisme asesmen dan tes yang sangat ketat. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa P3K yang dilantik telah melalui mekanisme seleksi yang cukup ketat. Ia pun berpesan kepada mereka untuk menjadi bagian dari supporting system yang handal. Nah, hari ini mereka merupakan bagian organik dari kami
hak dan kewajibannya semua sama. Mereka bisa juga berkarir, mereka bisa menjadi pengambilan keputusan di unit-unit mereka masing-masing sesuai dengan nanti kompetensinya. Indra berharap P3K ini bisa memperkuat Sekretariat Jenderal dengan sungguh-sungguh sehingga dukungan kepada Dewan semakin baik. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menhan dan Menkyu kunjungi prajurit TNI di garis terdepan Papua. Selengkapnya setelah jeda berikut ini. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Anda kembali menyaksikan Menyapa Malam. Pemirsa, Menteri Pertahanan RI Syafri Samsudin bersama Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati melakukan kunjungan kerja ke Papua pada Sabtu 7 Juni 2025. Menhan dan Menkyu menekankan pentingnya sinergi antara pertahanan negara dan kekuatan keuangan negara dalam mendukung stabilitas nasional. Menteri Pertahanan RI Syafri Samsudin dan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati beserta rombongan mengawali kegiatan dengan kedatangan di Bandara Timika dan melanjutkan penerbangan menuju Bandara Kenyam. Setibanya di Bandara Kenyam, rombongan langsung menuju pos komando taktif Yonif 733 Masakariku untuk meninjau situasi dan kondisi di lapangan wilayah tersebut. Kunjungan kali ini juga merupakan kunjungan yang pertama bagi Menkeu Sri Mulyani di daerah rawan konflik di Nduga, Papua. Selama kegiatan kunjungan di Kenyam, kedua menteri bersama delegasi dari Kemenhan dan Kemenkeu mengenakan rompi anti peluru karena memang daerah tersebut masuk daerah beresiko tinggi di Papua. Kunjungan langsung oleh Menhan Syafri dan Menkeu Sri Mulyani ke garis depan Papua kali ini menunjukkan komitmen Kementerian Pertahanan dan Kementerian Keuangan untuk saling bersinergi menopang terwujudnya keamanan dan stabilitas nasional meski berhadapan dengan sejumlah resiko di daerah rawan konflik. Kita mendukung keamanan untuk mendapatkan kenyamanan di dalam kita hidup bermasyarakat. Doa bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang ada di sini akan menyertai prajurit-prajurit yang sekarang bertugas untuk membantu masyarakat. Selain itu, keduanya berinteraksi dengan forum koordinasi pimpinan Kabupaten Nduga serta masyarakat setempat. Melalui kunjungan ini tercermin sinergi pertahanan negara dan keuangan negara dalam menjaga kedaulatan, serta simbol kuatnya kerjasama lintas kementerian dalam memperkuat stabilitas nasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Masih dari Kabinet Merah Putih, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menegaskan bahwa keberadaan Koperasi Desa Merah Putih tidak akan mematikan operasional Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes. Mendes telah menjamin bahwa Kopdes akan menjadi mitra strategis BUMDes dalam memperkuat perekonomian desa. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menyampaikan Presiden Prabowo Subianto telah memastikan bahwa kehadiran Koperasi Desa Merah Putih tidak akan mematikan operasional BUMDes. Hal tersebut disampaikan Yandri saat mengunjungi Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu pada Sabtu 7 Juni 2025 untuk memantau perkembangan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di kabupaten tersebut. Ia juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menjadikan desa sebagai salah satu hal yang diperhatikan kemajuannya, sebagaimana dimuat dalam Asta Cita ke-6, yakni membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Oleh karena itu, Mendes mengajak seluruh masyarakat di Kabupaten Kaur untuk bersama-sama menyukseskan program pemerintah demi meningkatkan kesejahteraan desa-desa di Bengkulu. Di mana perkembangan Koperasi Desa Merah Putih, termasuk BUMDesnya. Jadi di beberapa tempat sepertinya ada kekhawatiran antara BUMDes dan Kopdes ini benturan, sebenarnya tidak. Saya langsung tanya dengan Bapak Presiden Prabowo waktu rapat terbatas di Istana Negara. Saya duduk sini, Pak Presiden depan Pak Presiden, bagaimana kalau BUMDes yang ada di desa? Justru Pak, justru kita hadirnya Kopdes ini tidak mematikan yang lain. Mohon dukungannya, program ini kita kawal Pak.
Karena kalau Bapak Ibu tidak merespon, tentu program ini nggak akan berhasil. Karena inti pokok program Koperasi Desa Merah Putih, Berusaha Milik Desa, atau program-program yang lain itu ada di desa. Maka kepala desa sebagai ujung tombak untuk memastikan bahwa program ini on the track atau berjalan dengan benar. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana replika mobil listrik Formula E dipamerkan pada kegiatan Car Free Day di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat pada Minggu 8 Juni 2025. Pameran ini diadakan panitia pelaksana Formula E guna menyambut ajang Jakarta E-Prix yang akan dilangsungkan pada 21 Juni mendatang di Ancol, Jakarta. Replika mobil listrik Formula E dipamerkan pada kegiatan Car Free Day di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat Minggu 8 Juni 2025 kemarin. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengajak warga untuk mendukung penyelenggaraan Jakarta E-Prix 2025 agar dapat berjalan dengan baik dan lancar. Pram optimis penyelenggaraan Formula E 2025 akan berjalan baik, lancar, menarik, menggembirakan, menyehatkan, dan membahagiakan bagi seluruh warga yang menonton. Dan kami berharap masyarakat Jakarta dan juga masyarakat Indonesia yang ingin hadir secara langsung di dalam acara Formula E pada tanggal 21 Juni ini, tentunya kami akan memberikan fasilitas untuk kemudahan untuk bisa sampai di tempat lokasi penyelenggaraan. Yang kedua, hari ini kita akan menyaksikan ada replika Formula E di Car Free Day, yaitu display mock-up atau replika Formula E generasi 3 Evo di sini. Dan mudah-mudahan ini sebagai simbol bahwa Jakarta telah memberikan support sepenuhnya untuk penyelenggaraan Formula E sekaligus green sistem di dalam penyelenggaraan yang acara yang seperti ini. Sekali lagi, kami sungguh berharap masyarakat Jakarta terutama memberikan support dan dukungan sepenuhnya, dan tentunya ini akan juga membawa dampak ekonomi bagi Jakarta dan juga secara keseluruhan bagi Indonesia. Mudah-mudahan penyelenggaraannya berjalan dengan baik, lancar, dan juga Tak mau menyanyiakan kesempatan, para warga pun berbondong-bondong melakukan swafoto alias selfie di depan mobil replika Formula E. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kembali ke agenda Kabinet Merah Putih, sebanyak 9 desa dengan jumlah penerima Bansos dan PKH terbanyak dipilih sebagai lokasi pilot project graduasi bantuan sosial tahun 2025. Langkah ini dinilai jadi upaya strategis untuk menghapus kemiskinan ekstrim di Jawa Tengah. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo saat menghadiri workshop Desa Sejahtera Mandiri di Magelang, Jawa Tengah. Kemensos menargetkan program pemberdayaan masyarakat di Jawa Tengah sebagai bagian dari strategis nasional menuntaskan kemiskinan. Langkah ini sebagai respon atas perintah Presiden Prabowo Subianto untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrim jadi 0%. Sebanyak 9 desa di Jawa Tengah yang tercatat sebagai penerima bantuan sosial dan program Keluarga Harapan atau PKH terbanyak dipilih menjadi lokasi pilot proyek graduasi bantuan sosial tahun 2025. Khusus di Jawa Tengah, sebelumnya Kemensos mendapatkan data untuk pemberdayaan di 923 desa yang akan kita graduasi, kemudian kita membuat piloting di 9 desa. Dari 9 desa itu sudah mulai berjalan, pemberdayaan masyarakatnya membuat kotak sampah dari Enceng Gondok bekerja sama dengan swasta. Ini sudah mulai berjalan di 2 desa. Jadi untuk 9 desa ini kira-kira nanti kita akan mengintervensi ya melalui Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah itu per desanya 200 juta. Belum program-program yang lain. Wamensos menjelaskan dalam penyaluran bansos semua mengacu pada data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Berdasarkan data ini lebih dari 52% warga miskin berada di Jawa dengan konsentrasi tertinggi di 4 provinsi yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai resmi memberlakukan aturan baru untuk barang bawaan penumpang yang melintas dari luar negeri terhitung mulai Jumat 6 Juni 2025. Aturan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 Tahun 2025 yang memberikan kemudahan untuk jemaah haji, penumpang umum, serta penerima penghargaan internasional.
Melalui PMK 34 tahun 2025, pemerintah meningkatkan fasilitas barang bawaan pribadi, penumpang dari luar negeri dengan penyederhanaan proses, dan menetapkan batas nilai barang yang dibebaskan dari pungutan pabean. Untuk penumpang umum, barang pribadi dengan nilai harga $500 Amerika bebas dari bea masuk PPN dan PPH pasal 22 impor. Namun untuk nilai di atasnya dikenakan tarif 10% bea masuk dan PPN 12%. Khusus untuk jemaah haji reguler, barang pribadi yang dibawa bebas sepenuhnya dari semua jenis bea masuk. Sementara bagi jemaah haji khusus, diberikan fasilitas bebas bea masuk untuk barang pribadi dengan nilai hingga $2.500 Amerika. Aturan ini juga memberikan kemudahan bagi warga negara Indonesia yang mendapatkan penghargaan internasional dengan memberikan fasilitas bebas bea masuk untuk hadiah atau barang penghargaan yang dibawa pulang. Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai terus meningkatkan layanan dan memberikan kepastian hukum, khususnya buat kamu yang bawa barang dari luar negeri, baik sebagai penumpang umum, awak sarana pengangkut, atau bahkan jemaah haji, melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 Tahun 2025. Dalam peraturan ini, subjek difokuskan menjadi 3, yaitu penumpang umum, awak sarana pengangkut, dan jemaah haji, yang masing-masing akan mendapatkan kemudahan. Tapi ingat ya, fasilitas ini hanya berlaku untuk barang bawaan pribadi, alias barang yang dipakai sendiri. Kalau barangmu ternyata untuk dijual atau bukan untuk personal use, maka tarifnya akan diberlakukan sesuai dengan ketentuan. Oh iya, pastikan untuk menyampaikan barang bawaanmu melalui PIBK apabila barangmu bukan merupakan barang pribadi. Lewat aturan baru ini, Bea Cukai ingin memberikan kemudahan buat kamu yang membawa barang dari luar negeri. Tujuannya bukan sekedar untuk menyederhanakan proses, tetapi juga untuk memastikan bahwa semua barang yang masuk ke Indonesia sudah sesuai dengan aturan. Dengan begitu, arus barang dari luar negeri tetap bisa terkontrol, tetap sejalan dengan kebijakan ekonomi dan perdagangan nasional, dan yang paling penting, memberi perlindungan kepada masyarakat. Peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ini ditunjukkan untuk meningkatkan pelayanan publik di bidang kepabeaan, sekaligus memberikan insentif fiskal kepada masyarakat yang melakukan perjalanan internasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, komunitas aktivis lingkungan Pandawara Group bersama masyarakat kembali turun tangan membersihkan tumpukan sampah yang mencemari pesisir Pantai Teluk, Kecamatan Labuan, Pandeglang, Banten. Aksi ini menjadi yang ketiga kali dilakukan di lokasi yang sama dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Seakan tak pernah lelah, komunitas Pandawara Group kembali bergerak bersama sejumlah elemen masyarakat untuk membersihkan pesisir Pantai Teluk di Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Pandeglang, Banten. Tumpukan sampah yang didominasi oleh sampah rumah tangga dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam karung-karung besar untuk selanjutnya dibawa ke tempat pembuangan akhir. Aksi ini merupakan bagian dari konsistensi Pandawara dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, sekaligus upaya nyata menyadarkan masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan. Kegiatan ini juga mendapat apresiasi langsung dari Wakil Bupati Pandeglang, Iing Andri Supriyadi, yang hadir di lokasi aksi. Menurutku sih yang pertama dari sungai-sungai di sini. Kemudian kan terjadinya banyak kiriman mungkin sempat yang akhirnya bermuara di sini itu dari sungai-sungai ini ada di sini, dan mungkin solusi pikir itu dari sungai itu kita kasih pagar, kita kasih itu. Terus yang kedua, sebenarnya yang paling penting itu dari kesadaran masyarakat sih. Ya, untuk kesadaran sih buat masyarakat Indonesia untuk setidaknya mengurangi yang produk sekali pakai. Pemerintah daerah pun mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk turut menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan agar kelak Pantai Teluk kembali menjadi kebanggaan daerah. Dari Pandeglang, Banten, Firman Arif, Sinpo TV melaporkan. Momentum libur Hari Raya Idul Adha dan libur cuti bersama dimanfaatkan masyarakat untuk berlibur ke berbagai tempat wisata. Di Lebak, Banten, salah satu destinasi yang ramai dikunjungi adalah Bendungan Karian yang terletak di Kecamatan Rangkas Bitung.
Inilah suasana Bendungan Karian di Lebak, Banten. Sejak diresmikan Presiden Joko Widodo pada awal Januari 2024, bendungan ini menjelma menjadi destinasi wisata alternatif bagi warga sekitar. Dengan area yang luas dan penataan yang asri, Bendungan Karian menawarkan berbagai fasilitas, di antaranya area permainan, spot foto, jogging track, hingga wisata perahu mengelilingi bendungan. Kesejukan udara dan keindahan pemandangan menjadi nilai tambah bagi pengunjung. Tak hanya saat Lebaran, menurut pengelola Bendungan Karian selalu ramai dikunjungi saat akhir pekan maupun libur panjang. Warga dari berbagai daerah datang untuk bersantai dan berekreasi di tempat ini. Liburan aja. Kebetulan ini ada juga ya, jadi kita main ke sini ke Waduk Karian Timik. Anak-anak aja sama adik. Semua aja dibawa sini. Ada ponakan, ada ya dibawa tuh pada ke sana. Di hari pertama Lebaran Idul Adha itu ada peningkatan yang luar biasa lah. Kalau rata-rata hari biasa itu ya kalau kendaraan itu tidak kurang dari 20, motor mungkin sekitar 40 sampai 50. Selain berfungsi untuk mensuplai kebutuhan air bersih untuk Banten dan sebagian Jakarta, Bendungan Karian kini juga dilirik sebagai potensi pengembangan wisata air, keluarga, hingga kuliner. Kehadirannya diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi positif bagi warga sekitar. Dari Lebak, Banten, Firman Arif, Simpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, libur panjang Idul Adha berakhir. Sejumlah masyarakat mulai memadati terminal terpadu Pulau Gebang di Jakarta Timur. Terminal tersebut mencatat kepulangan para masyarakat ini didominasi pada periode malam hingga pagi hari waktu Indonesia Barat. Dan berikut laporan dari tim liputan Sinpo TV, ada Max Munte dan juru kamera Azizul Hakim dari Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur. Berakhirnya libur panjang Lebaran Idul Adha 1446 Hijriah, Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur terus melayani kedatangan ataupun kepulangan masyarakat yang melalui terminal ini sendiri, memang di mana tercatat hingga hari ini total kedatangan penumpang ini memang dari Terminal Pulau Gebang tercatat ada sekitar 4.156 total penumpang dengan layanan bus ini sebanyak 773 bis. Di mana memang pemirsa untuk Terminal Pulau Gebang Jakarta Timur ini sendiri ini memang melayani kepadatan kedatangan penumpang sejak hari Minggu kemarin, di mana untuk hari Minggu saja ini kami dapat mendapatkan data ada sebanyak 1.524 total penumpang yang tiba ataupun yang datang melalui Terminal Pulau Gebang Jakarta Timur ini sendiri. Dengan layanan bus ini pada kemarin hari Minggu ini memang sebanyak 331 total layanan bus yang disediakan, di mana memang untuk hari Senin ini memang dari Terminal Pulau Gebang ini sejauh ini memang masih melayani ataupun masih melayani kedatangan penumpang sebanyak 2.632 total penumpang, dan nantinya angka ini akan bertambah seiring memang untuk jam-jam ataupun periode waktu ini pada pukul 12 malam hingga pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Ini Terminal Terpadu Pulau Gebang lebih cenderung mendominasi ataupun lebih dipadati oleh masyarakat yang pulang begitu ke kawasan Jabodetabek melalui Terminal Terpadu Pulau Gebang Jakarta Timur sendiri, di mana untuk asal muasal ataupun asal kedatangan dari masyarakat ini sendiri, kami mendapatkan data dari Terminal Pulau Gebang sendiri, di mana seperti daerah Surabaya, Malang, Pekalongan, Madura, dan juga hingga Padang, Sumatera Barat ini mendominasi kedatangan para penumpang pada pukul tidak menentu pemirsa. Memang dinamis pada pukul malam ke subuh ataupun dari siang ke sore ini memang cenderung didominasi oleh sejumlah masyarakat yang berasal dari Provinsi Pulau Jawa maupun juga non-Pulau Jawa sendiri. Nah pemirsa, untuk keberangkatan sendiri ini memang dari Terminal Pulau Gebang Jakarta Timur ini sendiri memang telah dipadati penumpang, terlihat memang sejak H-2 Lebaran Idul Adha, tepatnya pada hari Rabu minggu lalu, di mana memang untuk H-2 saja ini kami melihat memang animo masyarakat yang berangkat melalui terminal ini ada sebanyak 5.900 total penumpang dengan layanan sebanyak 483, dan juga hari H-1-nya juga makin membludak seperti itu. Di mana untuk kepulangan dari Terminal Pulau Gebang ini memang pada hari Lebaran hingga hari Sabtu, hari H+1 setelah Lebaran Idul Adha memang
kepulangan dari masyarakat melalui terminal ini cenderung sepi ataupun cenderung tidak ada kenaikan yang cukup signifikan, memang karena untuk kenaikan sendiri ini memang lebih meningkat cukup tajam ini sejak hari Minggu kemarin hingga saat ini. Dan untuk diperkirakan arus balik dari para penumpang ini akan terjadi hingga nanti subuh waktu Indonesia bagian Barat. Dan dari Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur, Max Juru Kamera, Ajizul Hakim, Tim Liputan, Sinpo TV. Prabowo minta dokumen korban kebakaran penjaringan segera diselesaikan. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Menyapa Malam Sinpo TV. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya di mana Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta bersama Satpol PP dan para guru serta pengawas sekolah melakukan operasi penerapan jam malam bagi peserta didik di Kabupaten Purwakarta. Operasi penerapan jam malam dilakukan dengan pendekatan humanis tanpa adanya represivitas kepada anak. Kolaborasi saat operasi penerapan jam malam bagi peserta didik dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta bersama Satpol PP dan para guru serta pengawas sekolah di Kabupaten Purwakarta. Dinas Pendidikan menjamin bahwa operasi penerapan jam malam dilakukan dengan pendekatan humanis tanpa adanya represivitas kepada anak. Hal ini dilakukan karena targetnya adalah peserta didik yang perlu diberikan perhatian dan bimbingan. Ini merupakan kewajiban kita bersama dalam rangka menjamin hak-hak mereka adalah pada jam 21 harus sudah tidur sehingga ketika besok masuk sekolah mereka sudah fresh bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Melalui media sosial Instagram @pendidikan_kita mengajak seluruh pihak terkait untuk bersama-sama mendorong para pelajar menjadi pribadi yang tertib dan disiplin untuk mewujudkan generasi Pancawaluya Jawa Barat istimewa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk pertama kalinya pada tahun 2025 melaksanakan ibadah kurban dengan tema Kemendikdasmen menebar kurban untuk negeri. Kegiatan ini dilakukan melalui Dewan Kemakmuran Masjid, Masjid Baitut Talibin. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Dewan Kemakmuran Masjid, Masjid Baitut Talibin tahun ini melaksanakan ibadah kurban dengan tema Kemendikdasmen menebar kurban untuk negeri. Pelaksanaan kurban ini sebagai bagian arahan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti untuk menjadikan momen Idul Adha sebagai ajang memperkuat solidaritas, kepedulian sosial, dan keteladanan dari institusi pemerintah terhadap masyarakat, khususnya masyarakat pendidikan di seluruh Indonesia. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atif Latiful Hayat mengatakan bahwa berkurban adalah bentuk pendidikan sejak dini yang menggambarkan jiwa untuk senantiasa memberikan yang terbaik yang kita miliki bagi orang lain. Nah, karena itu juga ini bagian dari pendidikan ya pada anak-anak kita sejak dini bahwa kehidupan ini tidak akan pernah tercapai mendatangkan kenyamanan, kesejahteraan tanpa kita memiliki satu dengan yang lainnya jiwa-jiwa kurbani, yaitu jiwa untuk senantiasa memberikan yang terbaik yang kita miliki karena dibutuhkan oleh yang lain. Dalam pelaksanaannya, Kemendikdasmen mendistribusikan total hewan kurban sebanyak 108 ekor yang terdiri dari 82 ekor sapi dan kambing sebanyak 26 ekor. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, Kementerian Kebudayaan menghadiri pameran Gelegar Foto Nusantara 2025 di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta. Pameran ini mengajak masyarakat untuk mengenang perjuangan Bung Karno hingga para pendiri bangsa. Menteri Kebudayaan Fadlizon bersama wakilnya Giring Ganesa menghadiri pameran Gelegar Foto Nusantara 2025 di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta pada Sabtu 7 Juni 2025. Adapun acara ini dibuka resmi oleh Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri, yang dimana menampilkan karya fotografi dari Guntur Soekarno Putra, putra sulung Bung Karno. Dengan tema potret sejarah dan kehidupan,
Pameran ini mengajak masyarakat untuk mengenang perjuangan Bung Karno dan para pendiri bangsa yang tidak dapat tergantikan sebagai proklamator dan pahlawan nasional. Sebagai informasi, pameran foto ini berlangsung dari 8 Juni 2025 hingga 13 Juni 2025. Pameran yang dibuka secara umum ini juga menghadirkan lokakarya atau workshop fotografi bersama para ahli fotografi Indonesia. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta agar dokumen-dokumen penting milik warga terdampak kebakaran di Penjaringan, Jakarta Utara, seperti ijazah dan KTP segera diselesaikan. Permintaan itu disampaikan Pramono saat meninjau langsung lokasi kebakaran di RT 017 RW 004 Kelurahan Kapuk Muara pada Minggu 8 Juni 2025. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengunjungi lokasi pengungsian korban kebakaran di Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara pada Minggu 8 Juni 2025. Dia berjanji akan membantu pengurusan surat-surat para korban yang hangus terbakar. Dia menilai para korban masih memiliki waktu untuk mengurus dokumen-dokumen tersebut. Dia menjelaskan percepatan penyelesaian dokumen bisa dilakukan karena data-data warga masih ada. Bapak terdampak kebakaran juga? Iya. Rumahnya masih bisa dipakai? Enggak, udah semua, habis semua. Jadi kalau yang kehilangan KK, KTP semuanya langsung di... Oke. Kalau ada yang kehilangan KJP, KJP Plus, yang terbakar semuanya bisa didata? Bisa. Ibu mau ngurus apa, Bu? Ini anak saya, ijazah SD, SMA. Oh, habis ya. Tolong yang gitu-gitu ditangani dengan baik ya. Kasihan banget. Gubernur menyatakan keprihatinannya atas musibah tersebut dan menegaskan bahwa seluruh jajaran Dinas Lingkungan Hidup Balai Kota telah dikerahkan untuk penanganan. Terlebih dia juga menyatakan telah berkoordinasi dengan Wali Kota Jakarta Utara untuk memastikan penanganan maksimal. Diketahui kebakaran yang terjadi pada Jumat 6 Juni 2025 lalu mengakibatkan 3.200 jiwa harus mengungsi akibat rumahnya dilahap api. Staf khusus Gubernur Jakarta Ciko Hakim mengatakan pihaknya telah mendirikan 9 tenda pengungsian untuk menampung para korban kebakaran. Tenda tersebut milik Dinas Sosial Provinsi DKI, Basnas, dan BPBD. Sebanyak 2.500 box nasi telah didistribusikan untuk para korban kebakaran. Kebutuhan lainnya seperti obat-obatan dan perlengkapan bayi akan disalurkan secara simultan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjalankan cek kesehatan gratis di Puskesmas Pancoran, Jakarta Selatan pada Minggu 8 Juni 2025. Dari hasil pemeriksaan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, tekanan darahnya menunjukkan tensi BGS berada di angka 122/77 atau masih dalam batas normal. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjalankan cek kesehatan gratis atau CKG di Puskesmas Pancoran, Jakarta Selatan pada Minggu 8 Juni 2025. Dalam postingan video di akun Instagram Kementerian Kesehatan @Kemenkes, BGS terlihat menyerahkan KTP elektronik sebelum diperiksa. Hasil pemeriksaan tekanan darah menunjukkan tensi BGS berada di angka 122/77 atau masih dalam batas normal. Mengacu ketentuan American Heart Association, tekanan darah normal orang dewasa berada di bawah 120/80 mmHg. Bila angkanya melebihi 130/80 mmHg, berarti sudah masuk kategori hipertensi. Setelah itu, BGS timbang badan dan menjalani pengukuran lingkar perut. Hasilnya, berat badan BGS mencapai 74,75 kg. Menurut Kementerian Kesehatan RI, lingkar perut pria dewasa dinyatakan normal bila angkanya kurang dari 90 cm. Lingkar perut yang melebihi 90 cm dapat menjadi indikasi obesitas sentral yang berhubungan dengan resiko penyakit seperti diabetes dan penyakit jantung. Kelar urusan lingkar perut, BGS menjalani pemeriksaan darah, telinga, dan mata. Untuk mata, BGS mengaku banyak kekurangan. Di akhir sesi, BGS periksa gigi dan elektronik kardiogram. EKG adalah pemeriksaan untuk merekam aktivitas listrik jantung. Alat ini membantu mendeteksi berbagai masalah jantung, seperti gangguan irama jantung, serangan jantung, atau kelainan otot jantung, yang umum digunakan untuk mengevaluasi fungsi jantung. Di akhir kegiatan, ia mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, camat setempat, pihak puskesmas, dan semua pegawai puskesmas Kecamatan Pancoran yang telah membantunya dan membantu masyarakat Jakarta untuk melaksanakan cek kesehatan gratis. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Menteri Kebudayaan Fadlizon berkunjung ke Museum Seni Agung Rai atau ARMA di Ubud, Bali pada Minggu 8 Juni 2025. Ia memberikan ucapan terima kasihnya untuk Agung Rai dan para pelaku seni lainnya yang telah memperjuangkan berbagai ekspresi seni sebagai identitas bangsa. Menteri Kebudayaan RI Fadlizon berkunjung ke Museum Seni Agung Rai atau ARMA di Ubud, Bali pada Minggu 8 Juni 2025. Menurutnya ini merupakan salah satu aset nasional yang perlu dijaga dan dilestarikan. Apalagi museum ini bisa dijadikan gambaran untuk menghidupkan narasi sebagai jembatan untuk generasi-generasi mendatang. Selain menikmati pameran temporer, Fadlizon juga menikmati karya lukisan yang disajikan dari berbagai masetro kebanggaan Indonesia, seperti Raden Saleh, Sujoyono, Darso, dan Afandi. Selain itu, ia turut meninjau open air museum di 3 desa dengan luas 7 hektar. Didirikan oleh Pak Agung Rai dan keluarga yang sangat asri dan saya kira mempunyai banyak koleksi lukisan, terutama adalah para pelukis-pelukis Bali, termasuk juga pelukis-pelukis luar yang melukis di Bali yang secara historis saya kira sangat penting, dari Walter Spies, Bonnet, dan tentu saja karya-karya dari Indonesia juga tadi banyak sekali. Para maestro, Sujoyono, Hendra, Afandi, Darso, dan banyak lagi, termasuk Raden Saleh. Kita melihat bahwa ini merupakan satu aset yang luar biasa, satu national treasure sebenarnya. Saya kira ini sangat penting sekali untuk melihat, memotret, dan terutama menghidupkan narasi literasi sebagai jembatan untuk generasi-generasi yang akan datang. Kalau kita lihat tadi dari era Pitamaha, Sanur School, Batuan School, Ubud School yang sangat beragam, bisa kita lihat bagaimana perbedaan-perbedaan dan transformasinya ada di sini. Dan kita juga melihat karya-karya baru, karya-karya kontemporer, termasuk juga secara outdoor ini sendiri merupakan satu open air museum, satu tempat yang cukup besar. Menteri Kebudayaan juga menyatakan ARMA sebagai ikon pelestarian seni Bali, memadukan peran pendidikan dan promosi budaya untuk masyarakat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, Rano Karno selaku Wakil Gubernur Jakarta mengajak seluruh warga untuk bergerak lebih bersih dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup. Ajakannya ini bertujuan untuk menciptakan udara yang lebih bersih dan juga langit Jakarta yang lebih biru melalui gerakan sederhana dan aksi kolektif dari warga. Memperingati Hari Lingkungan Hidup se-Indonesia, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyerukan partisipasi aktif masyarakat dalam hashtag Gerak Lebih Bersih yang menjadi tema utama dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup 2025. Melalui video yang dibagikan di akun Instagramnya, ia menekankan pentingnya aksi bersih-bersih serentak seperti Hari Bersih Indonesia atau HBI yang melibatkan komunitas warga, sekolah, dan berbagai elemen masyarakat. Rano menegaskan bahwa momentum ini penting untuk membangun budaya peduli lingkungan dan menjaga kualitas udara ibu kota. Menurutnya, gerakan bersih harus menjadi bagian nyata dalam langkah menurunkan emisi di udara Jakarta. Rano pun mengajak warga Jakarta untuk tidak hanya terlibat dalam aksi saat HPSN, tetapi menjadikan pola hidup bersih sebagai gaya hidup sehari-hari. Pada Hari Lingkungan Hidup tahun 2025, pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkolaborasi dengan Clean Air Asia atau CAA dan Bridge Jakarta akan memperingatinya dengan langkah bersama untuk mengurangi emisi polutan udara melalui perubahan mobilisasi yang bersih. Dalam momentum peringatan bersama yang mengusung tema Udara Kita Bersih, saya mengajak seluruh warga Jakarta untuk berpartisipasi dalam challenge Gerak Lebih Bersih. Melalui challenge ini, saya mendorong kesadaran masyarakat akan besarnya emisi PM 2,5 yang dihasilkan dari aktivitas mobilitas harian. Harapannya tantangan ini dapat menjadi langkah awal untuk mendorong perubahan perilaku menuju penggunaan transportasi rendah emisi, sehingga semakin banyak warga yang turut berkontribusi dalam mewujudkan kualitas udara yang lebih bersih dan sehat bagi Jakarta. Lebih lanjut, Rano berencana memperluas program pengelolaan sampah seperti pembangunan TPS 3R, edukasi warga, dan mendorong kolaborasi dengan sektor swasta untuk inovasi kebersihan kota. Gerakan ini juga terkait dengan langkah Pemprov DKI menyiapkan Car Free Day dan juga Car Free Night untuk menekankan emisi karbon dari kendaraan pribadi.
sekaligus meningkatkan kesadaran hidup sehat dan lingkungan bersih. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Jagat Aroma 2025, pameran aroma terbesar di Jawa Barat resmi dibuka di Bandung pada Jumat 6 Juni 2025. Acara ini mendapat perhatian langsung dari pemerintah pusat melalui kehadiran Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar yang menyatakan dukungannya untuk industri parfum dan aroma lokal. Jagat Aroma 2025 resmi digelar selama 3 hari di Graha Manggala Siliwangi, Bandung, Jawa Barat. Dengan menghadirkan lebih dari 90 brand parfum, lilin aromaterapi, dan diffuser dari berbagai daerah di Indonesia. Pameran ini menyuguhkan pengalaman unik bagi pengunjung melalui booth konsultasi Dream Scent hingga flash sale khusus bagi produk-produk lokal. Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar hadir dalam acara pembukaan dan mengapresiasi konsistensi brand-brand aroma lokal yang terus berinovasi serta mampu menarik minat pasar nasional hingga internasional. Bahwa sektor parfum lokal merupakan bagian dari subsektor desain produk yang sangat berpeluang untuk berkembang di pasar ASEAN. Selain menampilkan produk-produk aroma lokal, Jagat Aroma 2025 juga menyediakan area kuliner, serta fasilitas pengiriman cepat yang didukung oleh Daytrans dan juga Lalamove. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kami masih memiliki informasi menarik lainnya, tetaplah bersama kami di Menyapa Malam Simpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Simpo TV. Anda kembali menyaksikan Menyapa Malam dan pemirsa, informasi kami lanjutkan. Tradisi tahunan ngadu beduk parade budaya diadakan di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten yang diselenggarakan pada tanggal 7 hingga 9 Juni 2025. Ribuan warga tumpah ruah di alun-alun Pandeglang, tak mau kalah dengan kaum pria. Mama dan remaja di Pandeglang, Banten turut memeriahkan Festival Ngebrak Ngadu Beduk tahun 2025. Beginilah suasana kemeriahan Festival Ngadu Beduk di alun-alun Pandeglang, Banten. Sejumlah emak-emak dan juga remaja terlihat antusias menabuh beduk dengan penuh semangat tak kalah dari para bapak. Suara beduk yang menggema dengan lantunan ritme tradisional terdengar merdu, terlebih saat dipadukan dengan tarian gemulai para peserta. Ngadu beduk merupakan tradisi kesenian khas masyarakat Pandeglang yang telah turun-temurun dan biasanya digelar antar kampung menjelang atau setelah Lebaran. Festival tahun ini digelar dengan lebih meriah. Para peserta dari berbagai kampung menyiapkan panggung yang dihiasi berbagai ornamen dan juga warna-warni kreatif yang menarik perhatian pengunjung. Meskipun disebut ngadu beduk, tidak ada beduk yang saling diadu. Yang dipertandingkan adalah kreasi lagu-lagu tradisional dengan iringan tabuhan beduk secara artistik dan juga kompak. Ya, ini kan udah 3 tahun ya, mengadakan di Kabupaten Masih baru ini. Oh gitu. Kenapa Bu pengen ikut ya? Ya, melihat yang lain gitu senang kan, ya yang pertama senang, yang kedua ingin melestarikan budaya Pandeglang. Festival Ngadu Beduk tahun 2025 dikabarkan berlangsung selama 3 hari, mulai dari 7 hingga 9 Juni 2025, dan diikuti oleh 20 peserta dari 20 kampung di wilayah Kabupaten Pandeglang. Lewat kegiatan ini, pemerintah daerah berharap dapat melestarikan budaya lokal, sekaligus menghadirkan hiburan rakyat yang edukatif dan penuh makna. Dari Pandeglang, Banten, kontributor Simpo TV melaporkan.
Selanjutnya pemirsa, bagi warga Kebalen dan Gabus, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, perahu eretan menjadi transportasi alternatif pilihan untuk memangkas jarak tempuh antar kedua wilayah yang dipisahkan oleh aliran Kali Bekasi. Sejumlah warga mengaku hanya dengan membayar Rp2.000 dapat memangkas waktu lebih dari 20 menit. Sementara para pekerja menyebut pendapatan per hari mencapai Rp2 juta. Inilah perahu eretan yang berada di Kampung Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang masih eksis hingga saat ini. Transportasi air yang dapat memangkas waktu hingga 20 menit ini ramai hingga dibuat 3 shift oleh pemilik dan meraup untung capai Rp2 juta per hari. Salah seorang penjaga mengatakan perahu dan jalan dibuat sejak tahun 1970 oleh pemilik dan menghabiskan dana sebesar Rp100 juta. Adapun warga yang melintas diwajibkan membayar Rp2.000 dan pejalan kaki serta pengguna sepeda cukup membayar sebesar Rp1.000. Selain itu, apabila ada air kiriman dari Kabupaten Bogor hingga membuat Kali Bekasi banjir, perahu eretan akan ditutup hingga air surut dan kembali normal. Pasalnya setiap kali menyeberang muatan perahu getek mampu membawa 8 kendaraan roda 2 dan 10 pejalan kaki. Belum ada setahun. Oh, belum ada setahun. Kalau jembatannya, Pak? Kalau itu udah makanya kalau jembatannya kan sudah tahun 70 lebih gitu. Oh, udah lama banget, Pak? Udah lama, semenjak bapaknya ini yang buka dulu jalan, yang buka jalur ini katanya. Dulu kan tanah ini. Oh. Kalau setahu saya depan ini namanya apa ya? Arah kemana tuh, Pak? Cuman ini arah ke kecamatan ini. Siamur ya namanya. Oh, Siamur. Tahu kan kecamatan? Kayaknya ini ke arah sana. Ya lempeng ke Babelan. Oh. Kalau nggak ke Babelan ya ke arah Wisma Asri sana bulan-bulan kalau kiri. Saya nggak tahu ya, cuma kalau saya duga kebanyakan orang memang mempersingkat waktu kayaknya. Daripada dia muter ke Babelan kan lumayan itu. Tahu kan Babelan? Tahu. Muter lagi. Ya bangsa hampir-hampir 20 menitan dia butuh waktu itu. Belum kalau jalannya agak tersendat-sendat tadi jembatan ini, persimpangan ini kan ya. Babelan, jembatan, nah itu saya makanya banyak saya perhatiin kayaknya mempersingkat waktu orang ini. Oh iya, karena pulang kerja saya. Pulang Emang kerja. lebih dekat, Bu? Lebih dekat, kalau lewat Kasak ini Babelan jauh saya, eretan ke rumah saya sini. Muter ya, Bu? Muter ya. Berapa menit, Bu, kalau muter? Nah, muter ada 5 menit mah jauh juga. Turun di yayasan Nikolan itu yayasan. Kalau sini lebih dekat saya enakan sini. Setiap hari bayar, Bu? Bayar 2.000 pulang balik kami gitu. Oh, jadi berapa setiap hari? 2.000. 2.000 pulang pergi. Balik, iya. Oh. Udah berapa tahun, Bu, pakai jasa ini, Bu? Nah, ada 4 tahun, ada lebih lama lah, 10 tahun. Saya udah 4 tahun jalan terus kerja. Biar cepet. Biar cepet. Jalan pintas ya. Nah, ini bayar berapa tadi? Kalau tadi masih kagak bayar. Oh, nggak bayar. Biasanya bayar berapa? Kalau jalan mah nggak bayar, paling kalau yang naik motor doang. Udah lama sih Om. Lewat jalan sini? Iya. Oh, ini lebih cepat berapa menit? Berapa menit Kak? Paling kalau di sini cepetnya mah 10 menit Om. Oh, 10 menit. Meski ada banyak pilihan mode transportasi modern saat ini, keberadaan perahu eretan masih menjadi pilihan utama bagi warga Kebalen. Selain menjadi pengalaman serius, juga memudahkan mobilitas warga untuk menyeberang Kali Bekasi secara efisiensi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Muhammad Ridwan, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, ribuan masyarakat memadati stasiun Pasar Senen usai menghabiskan libur panjang atau libur Lebaran Idul Adha. Tercatat sebanyak 43.817 penumpang dari berbagai daerah memilih kereta api sebagai moda transportasi. Libur panjang Idul Adha dijadikan masyarakat sebagai momen bertemu kembali dengan orang-orang terdekat yang berada di luar daerah Jakarta. Penumpang yang turun di stasiun Pasar Senen berasal dari beberapa daerah yang ada di Pulau Jawa, seperti Kebumen, Pemalang, Purwokerto, hingga Semarang. Para penumpang ini mengaku mendapatkan harga tiket yang naik meskipun sudah memesan tiket dari jauh-jauh hari. Kendati demikian, hal itu tak membuat penumpang menjadikan untuk memilih moda transportasi lain. Selama momen libur panjang, masyarakat menghabiskan waktunya agar bisa berkumpul bersama keluarga sekaligus berlibur di berbagai destinasi wisata. Dari mudik dari Purwokerto. Oh, berarti pulang kampung dari Purwokerto. Pulang kampung. Oke, terus pulang kampung sekalian liburan juga nih ya? Ya bisa dibilang sih, jalan-jalan. Pulang kampung ke Purwokerto ini tuh berdua aja? Iya, berdua aja. Di sana ngabisin waktu di mana aja nih, Mas Mbak? Kalau di Purwokerto banyak destinasi ya kebetulan, sekalian promo kali ya. Iya, boleh. Di sana ada banyak wisata alam sih sebenarnya. Cuman kita kemarin karena keterbatasan waktu, jadi kita ya cuman sekeliling Purwokerto Baturaden aja gitu. Kira-kira ada kendala di perjalanan pulangnya nggak, kayak delay waktu keretanya atau yang lain? Tadi sempat delay 10 menitan. 10 menit.
Nggak tahu kenapa sih, katanya ada teknis atau apa gitu juga. Mungkin karena macet juga kali ya keretanya ya. Untuk harga tiket dapat harga naik atau masih normal nih untuk tiket pulang perginya? Naik kemarin. Kemarin naik. Biasa rate di angka, kalau kita eksekutif biasa di 400-an, ini udah sampai 500-600. Itu untuk perginya atau pulangnya? Pulangnya. Perginya berarti masih normal ya? Perginya waktu itu juga udah agak naik sih, karena udah kita hari H Lebaran. Mesennya? Ya, mesennya. Enggak, mesennya dari jauh-jauh hari, tapi udah hari H libur panjang loh. Dari Jakarta, Zuliandri, juru kamera Ahmad Amin, tim liputan Sinpo TV melaporkan. Berikutnya pemirsa, selama libur panjang atau libur Lebaran Idul Adha menjadi momen masyarakat untuk memanfaatkan berlibur dan berkumpul bersama sanak saudara dengan menggunakan kereta api melalui stasiun Pasar Senen. Bahkan tidak sedikit pula masyarakat yang dari kota luar menghabiskan waktu libur panjangnya untuk berlibur di Jakarta. Lantas seperti apakah situasi stasiun Pasar Senen? Berikut laporan jurnalis Sinpo TV Muhammad Fahrizal. Ya baik pemirsa, di mana memang kalau kita bisa melihat selama Lebaran Idul Adha ataupun libur panjang yang jatuh pada tanggal 6 Juni lalu hingga sekarang, di mana juga masih dalam momen Lebaran Idul Adha. Di mana juga ini dari posisi saya tepatnya di stasiun Pasar Senen, di mana juga penumpang meningkat dari sejak keberangkatan maupun kedatangan. Di mana juga pasca liburan panjang Idul Adha ini, pada hari ini yang bertepatan pada hari Senin, begitu pada tanggal 9 Juni 2025 ini telah dipadati dari penumpang dari luar Jakarta yang telah tiba di Jakarta untuk melaksanakan kegiatan seperti biasanya, dan tak sedikit pula dari masyarakat yang ada di Jakarta untuk melakukan perjalanan ke luar kota, yang dimana mereka menghabiskan waktu di Jakarta. Mungkin kami akan mengajak pemirsa tentunya salah satu dari masyarakat yang ini menghabiskan waktu selama Lebaran panjang ataupun libur panjang di Jakarta. Halo Mas, ini dengan Mas siapa Mas? Mas Yoga. Dari Mas Yoga, itu dari mana Mas? Saya dari Surabaya. Dari Surabaya, ini baru mau buat berangkatan atau bagaimana? Baru mau balik ke Surabaya. Surabaya, ini selama di Jakarta ngapain aja nih Mas? Saya selama di Jakarta sih ya liburan, jalan-jalan. Karena ini salah satu libur panjang terakhir kan, jadi nyempatan diri untuk jalan-jalan nyoba di Jakarta. Mumpung ada teman-teman di sini. Dari mana aja Mas selama jawab? Mayoritas mall sih, kayak Grand Indonesia, Senayan, habis itu Taman Anggrek, mall-mall gitulah. Ini rencananya mau pulang? Iya, mau pulang. Tapi ini ada nggak sih Mas kenaikan tiket selama Lebaran sudah ada naik? Kalau kenaikan tiket sendiri sih, saya nggak terlalu ngerasa. Kayak karena sendiri saya pakai ekonomi masih juga yang wajar loh saya. Ya, jam berangkatnya di jam berapa kan? Di 14.30. Di 14.30. Oke Mas, baik, terima kasih Mas, selamat sampai dengan tujuan Mas. Iya Mas. Nah pemirsa, memang di mana juga tak sedikit pula dari di luar Jakarta menghabiskan waktu bersamanya di Jakarta tentunya, yang menghabiskan waktu di Jakarta, di destinasi Jakarta. Dan kalau tercatat memang kalau kita bisa melihat berdasarkan data hari ini ada 71 selama total libur Idul Adha dari masyarakat Jakarta yang melakukan perjalanan melalui stasiun Pasar Senen Semarang, ada juga dari pulau-pulau Jawa. Tentunya tercatat 71.000 penumpang yang telah dipadati sejak pada momen Lebaran Idul Adha. Dan sedangkan untuk kedatangan ini sendiri yang memang di mana hari ini merupakan puncak dari pasca usai mudik ataupun arus balik Lebaran 2025, ini tercatat ada 43.817 yang dilaksanakan melalui kereta api melalui Pasar Senen. Dan sedangkan nantinya ini para masyarakat akan melakukan beraktivitas seperti biasanya, di mana memang mengingat hari ini merupakan hari terakhir dari libur Lebaran Idul Adha. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Anmi, Sinpo TV melaporkan. Kita ke informasi lainnya, di mana Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto meluncurkan dialog dan percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di 2 provinsi, yaitu Papua Barat dan Papua Barat Daya. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan dan kemandirian desa. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto dan wakilnya Ahmad Riza Patria resmi meluncurkan pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih untuk Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Peluncuran ini disambut antusias oleh para kepala kampung dan masyarakat di Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Mendes Yandri mengatakan, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih gagasan besar Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan di Indonesia, serta mendekatkan pelayanan negara ke seluruh masyarakat Papua. Karena perintah Bapak Presiden langsung dalam hal Koperasi Merah Putih. Kenapa? Karena Koperasi Merah Putih ini adalah gagasan besar dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Nah, oleh karena itu kami datang ke sini ingin menyampaikan pesan kuat Bapak Presiden Prabowo bahwa negara benar-benar serius melalui koperasi ini. Kita ingin di desa-desa nanti atau di kampung-kampung itu minimal pelayanan semakin dekat, Pak. Solusi terbaik untuk mengangkat derajat ekonomi warga di tanah Papua. Seperti diketahui, pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ini diimplementasikan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025. Tim Redaksi Simpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, tim pengawas haji DPR RI meminta pemerintah menyiapkan mitigasi masalah yang mungkin timbul dalam proses kepulangan jemaah haji Indonesia. Anggota Tim UAS Haji DPR RI Anggia Ermasini menyatakan jangan sampai ada jemaah terlantar karena berbagai hal yang mungkin timbul saat kepulangan. Hal ini disampaikan oleh anggota Tim UAS Haji DPR RI Anggia Ermasini usai rapat antara DPR dengan pemerintah di Mekah, Arab Saudi. Tim pengawas Haji DPR RI meminta pemerintah menyiapkan mitigasi masalah yang mungkin timbul dalam proses kepulangan jamaah haji Indonesia. Anggia Erma menyampaikan bahwa mitigasi semua persoalan yang akan terjadi untuk kepulangan harus dilakukan. Ia meminta jangan sampai ada jemaah terlantar karena berbagai hal yang memungkinkan timbul saat kepulangan. Mulai sekarang harus dipastikan. Tadi masih ada pertanyaan nih, nggak ada pergerakan antara di Madinah tanggal 11 kepulangan, kan mulai tanggal 11 Juni sudah ada kepulangan ke Jakarta, itu ada yang di Madinah, tetapi ada juga yang pembicaraan bahwa nggak ada pergerakan dari Madinah, semuanya terjeda. Nah ini harus dipastikan, jangan sampai ada informasi yang simpang siur. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa antisipasi harus dilakukan dan tidak telat. Koordinasi juga harus dilakukan dengan baik antara bandara, kemudian maskapai hingga krunya. Semua dinilai harus terkoordinir dengan baik. Tim Redaksi Simpo TV melaporkan. Wakil Kepala Staf Kepresidenan M. Kodari didampingi Sekjen Kemensos Robin Rico meninjau kesiapan sarana dan prasarana sekolah rakyat di Sentra Terpadu Inten Suwono. Dalam kunjungannya, M. Kodari juga berdialog secara langsung dengan orang tua dan calon siswa sekolah rakyat. Bertempat di Sentra Terpadu Inten Suwono atau STIS Bogor, Wakil Kepala Staf Kepresidenan M. Kodari didampingi Sekjen Kemensos Robin Rico dan Kepala Sentra Romal Ulijaya Sinaga meninjau kesiapan sarana dan prasarana sekolah rakyat. Peninjauan yang berlangsung pada Selasa 3 Juni 2025 tersebut melihat calon ruang untuk asrama putri, ruang makan siswa, laboratorium, serta ruang kelas. Wakil Kepala Kantor Staf Kepresidenan M. Kodari mengungkapkan bahwa sekolah rakyat sebagai suatu instrumen untuk mengubah nasib anak bangsa yang kurang beruntung. Secara umum memang tempat ini sangat baik ya. Ini tempat yang sangat lengkap. Memang tadinya fokus untuk rehabilitasi fisik ya Pak ya. Dan beberapa bagian lalu ditransformasi untuk sekolah rakyat. Dalam kunjungannya, M. Kodari juga berdialog langsung dengan orang tua dan calon siswa sekolah rakyat, mendengarkan harapan mereka untuk masa depan yang lebih baik. Tim Redaksi Simpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, Menteri Kebudayaan Fadlizon menghadiri Balinel 2025 di hari terakhir penyelenggaraan Bali International Film Festival 2025 pada Sabtu 7 Juni 2025. Acara yang diselenggarakan sejak hari Minggu 1 Juni 2025 ini berlangsung di Icon Bali Mall Sanur Denpasar dan Fadlizon memberikan apresiasi atas konsistensi penyelenggaraan festival ini. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon hadir dalam taklimat media di hari terakhir penyelenggaraan Bali International Film Festival Balinel 2025 edisi ke-18 ini menghadirkan forum film dan industri untuk menstimulasi kolaborasi lintas negara dan menjajaki potensi co-production internasional. Acara yang digelar sejak 1 Juni ini menayangkan lebih dari 70 film dari 32 negara, termasuk 23 film produksi Indonesia. Festival ini menghadirkan beragam kategori film, mulai dari fiksi independen dokumenter, film panjang, hingga
hingga film pendek. Selain pemutaran film, Bali Nail juga menggelar forum-forum diskusi yang membuka peluang pertukaran budaya dan kerjasama internasional. Oleh karenanya, Fadlizon memberikan apresiasi tinggi terhadap peran festival tersebut sebagai jendela budaya dan ekosistem perfilman lokal yang inklusif dan berdaya saing. Ia juga menyampaikan bahwa Kementerian Kebudayaan memiliki dana Indonesiana yang merupakan instrumen pendanaan khususnya untuk dunia perfilman dengan skema matching fund. Saya menghadiri penutupan dari Bali International Film Festival yang dilaksanakan sudah 18 tahun dengan mengundang 32 negara. Saya kira inisiatif seperti ini adalah inisiatif yang sangat bagus dan sejalan dengan visi misi dari Kementerian Kebudayaan dalam pemajuan kebudayaan, dan kita ingin festival-festival yang sudah berdiri dan selama ini sudah berjalan bisa berkolaborasi, bekerja sama, bersinergi dengan lebih banyak lagi komunitas, organisasi, dan kita harapkan di tahun depan ini semakin besar. Tadi saya sampaikan kepada inisiatornya Ibu Debbie Gabinetti dan juga kawan-kawan yang merancang atau melaksanakan Bali International Film Festival ini untuk bersama-sama kita memajukan film, dan terutama Bali ini kan sebagai pintu masuk dan networking yang paling mudah ke depan ya. Di samping kita mempunyai festival-festival yang sudah sangat baik seperti JAF, Jakarta Film Week maupun yang lain-lain. Dengan demikian kita harapkan di tahun-tahun mendatang lebih banyak lagi partisipasi dari para sutradara, produser, dan filmmakers, baik untuk film-film pendek, film dokumenter, maupun film-film panjang, feature film, dan sebagainya. Sebagai tambahan informasi, Bali Nail kini menjadi salah satu festival film yang diakui oleh Academy Awards atau Oscar, sehingga bisa memperluas peluang film-film Indonesia untuk mendapatkan pengakuan internasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi terkait kebakaran hutan dan lahan di 50 kota Sumbar akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Malam. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Menyapa Malam Sinpo TV. Informasi selanjutnya kami lanjutkan dengan sebuah bengkel las dan 3 lapak pengepul barang bekas di Jalan Cabai Rawit, Cengkareng, Jakarta Barat pada Senin siang ludes terbakar. Belum diketahui penyebab pasti terjadinya kebakaran tersebut. Sekitar 16 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan kobaran api. Kepulan asap hitam pekat membumbung tinggi saat sejumlah lapak barang bekas dan sebuah bengkel las di Kelurahan Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat ludes terbakar pada Senin siang. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menjalar ke lapak lainnya dan menghanguskan 3 lapak di sekitarnya. 30 menit kemudian kobaran api berhasil dipadamkan setelah 16 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pihak kepolisian sektor Cengkareng masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran tersebut. Siang ya jam berapa tadi belum termonitor, tapi begitu terima kami langsung luncurkan terdekat yaitu dari Kresek dan Rawabuaya, udah langsung terespon karena perebetan sangat cepat, makanya kita tahap kedua kita luncurkan Kembangan dan kantor Sudin Tanjung Duren suplai menyuplai gitu. Jadi kita meluncurkan 16 unit karena mengantisipasi perembetan bangunan kiri kanan sekitar yang sudah terbakar. Dari Jakarta, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Satuan Reserse Narkoba Bogor Kota bersama Polres Bogor melakukan penggerebekan pabrik minuman keras oplosan di wilayah kawasan Cilebut Timur, Kabupaten Bogor pada Sabtu 7 Juni 2025. Penggerebekan ini sebanyak 5 orang tersangka yang berhasil diamankan. Petugas mengamankan kurang lebih 160 jerigen minuman keras jenis ciu dengan beberapa alat yang digunakan untuk mengoplos minuman. Satuan Reserse Narkoba Polresta Bogor Kota bersama Satres Narkoba Polres Bogor menggerebek gudang minuman keras oplosan di Desa Cilebut Timur, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor pada Sabtu 7 Juni 2025.
Kasat Narkoba Polresta Bogor Kota, Kompol Dede Hendrawan mengatakan, dari tangan tersangka petugas mengamankan kurang lebih 160 jerigen minuman keras jenis ciu. Dengan beberapa alat yang digunakan untuk mengoplos minuman dan berupa tutup botol minuman yang berjumlah kurang lebih ada 1000-an tutup botol berbagai warna. Dan botol mineral ada yang besar dan yang kecil ukurannya kurang lebih 3000 botol dan 3 set alat untuk mengukur kadar alkohol. Dari penggerebekan ini sebanyak 5 orang tersangka yang berhasil diamankan dengan peran-peran yang berbeda. Diketahui penggerebekan itu berawal dari pengembangan dari pengungkapan adanya 1 unit kendaraan jenis truk dengan isi kurang lebih dari 1260 botol dan 130 jerigen kosong yang diamankan oleh Polsek Bogor Timur di Jalan Wangun, Kota Bogor beberapa waktu sebelumnya. Dan untuk para pelaku dijerat pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 2014 tentang perdagangan izin edar tanpa izin. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, sebuah helikopter Crystal Aviation melakukan pendaratan darurat di Jalan Raya Badasu, India akibat gangguan teknis. Insiden ini menyebabkan pilot mengalami cedera, sementara semua penumpang berhasil dievakuasi dengan selamat. Otoritas penerbangan India tengah melakukan penyelidikan atas insiden ini. Sebuah helikopter milik Crystal Aviation yang membawa 5 penumpang ke kawasan ziarah Kedarnath, India, terpaksa melakukan pendaratan darurat di jalan raya dekat Badasu, Dehradun, akibat gangguan teknis pada sistem kendali pada Sabtu 7 Juni 2025. Insiden ini terjadi tak lama setelah helikopter bertipe AW119 lepas landas dari helipad Sirsi. Pilot yang mengalami cedera ringan berhasil mendaratkan helikopter secara terkendali, meski rotor menyambar sebuah mobil yang terparkir, menyebabkan kemacetan lalu lintas. Tim darurat segera dikerahkan ke lokasi untuk mengevakuasi penumpang dan pilot. Menurut pejabat dari Uttarakhand Civil Aviation Development Authority, keputusan cepat pilot untuk melakukan pendaratan darurat berhasil menyelamatkan seluruh penumpang. Direktorat Jenderal Penerbangan Sipil India telah menerima laporan dan akan menyelidiki insiden ini secara menyeluruh. Insiden ini menambah daftar kecelakaan penerbangan di rute udara Chardam yang kini mengalami peningkatan lalu lintas karena musim ziarah. Dalam 30 hari terakhir, sudah terdapat 4 insiden serupa. Pemerintah setempat bersama DGCA mempertimbangkan langkah-langkah untuk memperketat regulasi keselamatan penerbangan, terutama di wilayah perbukitan yang rawan gangguan teknis dan cuaca ekstrim. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, calon Presiden Kolombia Miguel Uribe Turbay usia 39 tahun mengalami luka serius setelah ditembak 3 kali saat menghadiri kampanye di sebuah taman di kota Bogota pada Sabtu 7 Juni 2025. 2 dari 3 tembakan tersebut mengenai kepala Uribe, sementara 1 lainnya mengenai lutut. Insiden penembakan ini terjadi ketika Uribe tengah berpidato di hadapan para pendukungnya sehingga menciptakan kepanikan di lokasi kejadian. Ia segera dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi kritis dan harus menjalani operasi darurat. Sementara pihak kepolisian telah menangkap seorang remaja laki-laki berusia 15 tahun yang diduga sebagai pelaku penembakan. Hingga kini, Uribe masih dalam perawatan intensif sementara penyelidikan terkait motif dan kemungkinan keterlibatan pihak lain masih terus dilakukan. Dari Jakarta, Adelia Saptiarina, Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, seorang pria berinisial WA ditemukan meninggal dalam kondisi membusuk di kamar rumahnya di Jalan Pekalipan, Kampung Karangmoncol, Kota Cirebon pada Minggu 8 Juni 2025. Jasad korban ditemukan oleh temannya yang curiga mencium bau tidak sedap dari dalam rumah korban. Seorang pria berinisial WA 45 tahun ditemukan meninggal dunia dalam sebuah kamar dengan kondisi sudah membusuk. Diketahui jasad korban ditemukan oleh temannya Taufik Hidayat saat hendak bertamu. Namun curiga mencium bau busuk dari dalam rumah korban. Taufik Hidayat melaporkan kepada Ketua RT, kemudian menghubungi Babin Kamtipnas Babinsa dan Polsek Selatan Timur untuk melakukan pengecekan. Petugas yang tiba di lokasi langsung melakukan pemeriksaan dan menemukan korban sudah tidak bernyawa dalam kondisi membusuk di kamar depan. Diduga korban meninggal dunia akibat sakit. Polisi membawa jenazah ke krematorium sambil menunggu keluarga yang menolak otopsi maupun visum, sehingga jenazah akan langsung dikremasi sesuai permintaan mereka. Dari Jakarta, Adelia Saptiarina, Sinpo TV melaporkan. Hujan deras disertai angin kencang melanda sebagian wilayah kota Banjarmasin pada Minggu 8 Juni 2025. Cuaca ekstrim ini menyebabkan terjadinya angin puting beliung yang mengakibatkan kerusakan pada sejumlah rumah warga. Dalam video yang beredar tampak sejumlah rumah mengalami kerusakan cukup parah, khususnya pada bagian atap yang tersapu angin hingga terlepas dan terbongkar.
Menanggapi kejadian tersebut, tim relawan dan pemadam kebakaran segera turun ke lokasi untuk membantu evakuasi. Warga yang terdampak dibantu untuk membersihkan puing-puing dan mengamankan barang-barang mereka. Sementara itu, BPBD Kota Banjarmasin bersama aparat kepolisian masih melakukan verifikasi dan pendataan terhadap jumlah rumah yang rusak serta dampak lainnya. Dari Jakarta, Adelia Saptiarina, Simpo TV melaporkan. Pria bernama Fajar Hermawan tewas tenggelam saat berenang di kolam Bandar Nelayan Dermaga Barat Pelabuhan Benoa Denpasar, Bali pada Minggu 8 Juni 2025. Fajar merupakan anak buah kapal Bina Hasil 16 asal Manado, Sulawesi Utara. Seorang anak buah kapal atau ABK kapal Bina Hasil 16 dilaporkan tenggelam saat berenang di kolam Bandar Nelayan Dermaga Barat Pelabuhan Benoa, Bali pada Minggu 8 Juni 2025. Korban diketahui bernama Fajar Hermawan, 30 tahun, warga Manado. Peristiwa tragis ini sekitar pukul 13 WITA, secara tiba-tiba Fajar tenggelam dan tidak muncul kembali ke permukaan. Pencarian sempat mengalami kendala akibat jarak pandang terbatas di bawah air. Namun akhirnya korban berhasil ditemukan sekitar pukul 17:43 waktu WITA di dasar laut, pada jarak sekitar 60 meter dari sisi dermaga. Jenazah Fajar Hermawan kemudian dievakuasi ke darat dan dibawa ke RSUD Prof. Ngurah menggunakan ambulans milik BPBD Kota Denpasar. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, musim kemarau yang berkepanjangan di Sumatera Barat memicu kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten 50 kota. Kebakaran yang telah berlangsung selama sepekan ini melanda 4 wilayah terdampak, yaitu Nagari Andaleh, Nagari Laresago Halaban, Nagari Guguak, dan Nagari Harau. Kemarau panjang yang melanda wilayah Sumatera Barat memicu kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten 50 kota. Kebakaran ini telah berlangsung selama seminggu terakhir. Api masih membakar beberapa daerah perbukitan, membuat petugas gabungan bekerja keras untuk memadamkan api. Terlihat kepulan asap tebal membumbung tinggi di kawasan Harau, menunjukkan luasnya area yang terdampak. Kondisi hutan yang kering semakin mempercepat penyebaran api. Sementara medan yang terjal dan sulit dijangkau menjadi tantangan bagi petugas untuk mencapai titik kebakaran. Selain hutan, api juga merambah lahan perkebunan milik warga, menyebabkan kerugian material yang cukup besar. Oleh karena itu, upaya pemadaman terus dilakukan dengan berbagai strategi, termasuk pemanfaatan jalur udara untuk pemantauan dan penyiraman air. Masyarakat setempat diminta untuk meningkatkan kewaspadaan, serta menghindari aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran lebih lanjut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi olahraga tadi sekaligus menutup jumpa kita di Menyapa Malam kali ini. Saya Tiara Dianti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.